Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihil katsirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang ya tidak bisa kita hitung satu persatu, sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang ya. Dan di antara nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat untuk ya kita bisa menegakkan agama Islam ini dengan belajar ilmu agama. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam membaca kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap kerancuan di dalam akidah yang ditulis oleh Imam Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menggunakan syarah Al-Allamah Al-Fauzan, mufti, Grand Mufti ya, Mufti Am di Arab Saudi sekarang, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Kita kemarin masih di dalam terakhir di dalam pembahasan tentang akhir dari Rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan beliau adalah akhir Rasul. Di sini ingin memberikan kisah sedikit apa yang beliau lakukan. Yaitu di antara peran beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk yang namanya memusnahkan kesyirikan, memusnahkan berhala-berhala yang disembah dari zaman Nabi Nuh. Ya, makanya kita katakan tauhid para rasul di antaranya Nabi Muhammad SAW itu adalah tauhid ibadah. Bagaimana seorang itu dia mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Kalau dia nggak mau terima dakwah tersebut, maka di zaman Nabi, ya karena nabinya adalah Nabi adalah pemimpinnya, diperangi. Demikian pula terus di zamannya Abu Bakar, Umar, di zaman khalifah, bagi orang-orang yang menyimpang, yang penyimpangannya sampai derajat kepada kekafiran, ya keluar dari agama Islam, maka dia dipinta taubat. Kalau nggak mau taubat, maka dia dibunuh oleh pemimpin, bukan personal pribadi, ya oleh pemimpin. Nah, oleh pemimpin yang memiliki wewenang. Demikian pula ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau berdakwah ya dari Uyainah diusir kemudian ke Dir'iyah bersama Muhammad Al-Su'ud, ya Muhammad bin Su'ud, maka disitulah beliau mendapatkan ya kemenangan biiznillah tabaraka wa ta'ala di dalam dakwahnya. Sehingga semenjak itu beliau babat alas Jaziratul Arab, beliau babat alas. Orang-orang yang ada di negeri Saudi, kalau kita sekarang mau Saudi gitu ya, yang nggak mau terima dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka siap-siap untuk diperangi oleh ahli tauhid pada saat itu. Dan inilah konsekuensi tauhid, karena tauhid itu bukan cuma praktek, Pak. Ya, kebanyakan kita di Indonesia karena memang kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quran Sunnah, itu jadi dai-dai yang berdakwah tauhid hanya sekedar teori. Ya, ada sebagian mempraktekkan yang mana praktek ini adalah hukum hanya personal dengan personal yang lainnya. Itu bisa kita praktekkan. Seperti contohnya misalkan apa? Ada seorang berbuat kafir, perbuatan jelas, ya kafirnya jelas, nggak didebatkan oleh para ulama tentang kafirnya perbuatan tersebut. Maka kita personal, kita yakini. Nggak boleh kita tidak yakini dia tidak kafir. Itu diantara hukum personal dengan personal yang lainnya. Nah, adapun kalau hukum kayak hukum had, dikasih
bunuh dan semisalnya, itu tugas pemimpin. Nah, inilah yang terkadang tidak dipraktekkan. Berbeda ya ketika di zaman ulil amrinya menerapkan Al-Quran Sunnah. Nah, seperti di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, habis. Dan makanya tegaklah negeri tauhid, tegaklah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Saudiyah. Lihat bagaimana sekarang, Masya Allah ya. Nah, bahkan di zaman tabi'in, di semua baik Bani Umayyah, ya, Khilafah Abbasiyah dan semisalnya, yang masih pemimpin ulil amri berhukum dengan hukum Al-Quran Sunnah, ketika para ulama ya, selaku penasehatnya itu mengatakan bahwasannya dia adalah telah keluar dari agama Islam disebabkan perbuatan dia, maka dia kafir, harus dihad, maka dihad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Beliau adalah pemimpin di negeri Irak pada saat itu, di zamannya tabi'in. Di zamannya pada saat itu zamannya ya kurang lebih baru pengen muncul Jahmiyah. Jahmiyah ini pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Jahmiyah pendirinya Jaham bin Safwan, yang para ulama itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan pengikut-pengikutnya Jaham bin Safwan. Kenapa? Karena kata dia, iman itu kepada Allah hanya sekedar tahu ada Allah, maka dia beriman. Dia tahu nih ada Allah, maka dia beriman. Mau dia enggak sholat, mau dia enggak beramal, mau dia berbuat apapun dari perbuatan syirik, kufur, maka dia tetap beriman. Ini diantara iman menurut Jaham bin Safwan. Dan banyak sekali kerusakannya, menafikan, menolak nama dan sifat Allah. Ya Allah enggak punya nama Al-Alim, enggak punya nama Al-Khabir, enggak punya sifat ilmu, enggak punya sifat khibrah. Terus bagaimana di Quran? Itu cuma hanya penyandaran makna lafaz-lafaz saja. Na'udzubillah. Gurunya Jaham bin Safwan adalah Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham ini memang dia adalah seorang yang asalnya adalah Yahudi. Cuma dia ingin masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, kurang lebih kayak gitu. Ja'ad bin Dirham ini di antara kebid'ahan perbuatan kufur yang dia lakukan, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu pertama. Allah tidak bicara kepada Nabi Musa. Nabi Ibrahim tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Ya, surga dan neraka fana. Dan yang lain-lain. Makanya kata para ulama, ini dia sudah kafir, maka harus dihukum had, harus dipotong kepalanya. Bukan potong tangan, kepalanya dipotong. Maka pada saat itu, ya pada saat kebetulan zaman Idul Adha, waktu Idul Adha, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang dipelajari di dalam kitab-kitab akidah manapun itu, ulil amri yang dia berhukum dengan Al-Quran Sunnah itu, maka dia harus, bukan harus ya dipersilakan untuk menjadi imam Jumat, imam Idul Fitri, imam Idul Adha, dan khutbah. Nah, pada saat itu yang berkhutbah itu dihadiri oleh orang-orang, dihadiri oleh para ulama. Yang berkhutbah adalah Khalid bin Abdullah ya, Al-Qasri namanya. Setelah beliau khutbah ya, atau sebelum beliau khutbah, dibawa Al-Ja'ad bin Dirham ini ya dengan tangan dan segalanya yang udah dibelenggu, diikat. Kemudian setelah itu dibawakanlah ke pemimpin pada saat itu dan sholatlah, ya, habis sholat baru khutbah. Setelah selesai khutbah, di akhir ya beliau mengatakan, irji'u ila manazilikum, kembalilah ke tempat-tempat kalian, ke rumah-rumah kalian. Duhu atau duhau, silakan kalian berkurban. Ya, semoga Allah berkahi dhahayakum, kurban-kurban kalian di rumah kalian. Fa innil yaum mudhuhin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya hari ini akan ya berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Setelah, kenapa? Li'annahu idh qala, karena dia berkata, Allahu la yukallimu Musa.
wallahu azza wa jalla la yattakhidh Ibrahim khalila. Karena dia berkata Allah tidak bicara kepada Musa dan Allah tidak menjadikan Musa sebagai kekasih, menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yanzil minal mimbar, kemudian beliau turun ke mimbar, fayakhudhu sikin, mengambil sikin, fayadbahu, disembelihlah Jahat bin Dirham. Disaksikan oleh para ulama dan disaksikan oleh orang-orang awam, dan para ulama bersyukurlah dengan kejadian tersebut. Inilah yang namanya hakikat tauhid, hakikat iman, dan hakikat apa? Akidah. Mungkin kalau di zaman sekarang orang bakal aneh, oh, ini kejam banget. Enggak. Kalau kejam berarti Nabi SAW kejam. Ya, di mana Nabi SAW memberantas orang-orang yang tidak menerima dakwah tauhid. Dan Allah yang memerintahkan, wa qatiluhum, wahai Nabi dan para sahabat, perangilah mereka hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai-sampai apa? Sehingga syirik ini enggak ada di muka bumi ini dan agama murni, tauhid murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diperangilah ya orang-orang pada saat itu. Nah, demikian pula bahkan Abu Bakar ini bukan cuma memerangi orang yang enggak mau bertauhid, memerangi orang yang enggak mau bayar zakat. Abu Bakar diperangi. Perang pasti pakai apa? Pedang. Bukan cuma datang, Pak, kenapa enggak bayar zakat? Enggak, diperangi. Makanya pada saat itu Umar bin Khattab menolak caranya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar berdalil dengan qaul Nabi SAW. Habis itu Umar baru diam. Di mana Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yu'tu zakat wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Ya, fa in fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal demikian, mereka syahadat, mereka salat, mereka zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah melindungi yang namanya harta-harta mereka dan darah-darah mereka. Berarti boleh diperangi. Kata siapa? Abu Bakar kepada Umar. Barulah Umar diam. Tapi ini ingat, pemimpin, bukan kita, person pribadi. Ya, kalau person menjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, ya, itu diantara peran para pemimpin dan ahli tauhid demikian adanya. Ahli tauhid apa? Demikian adanya. Jadi bukan dikatakan, oh ini serem banget, oh ini ganas banget. Enggak, memang begitu Islam. Ya, kalau orang membangkang, ya digas sama yang berwenang. Ya kalau kita enggak berwenang, kita hanya menyampaikan ilmu yang ada ini. Nah, kita lanjutkan lagi baca syarah. Qala yajibu ala du'at, itu ya Ki. Nah, maka wajib bagi para dai alla yaghfilu an hadzal amr, untuk tidak lalai di dalam perkara tauhid ini. Karena keberkahan muncul dari tauhid. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu walau amana ahlul qura, ya fatan. Walau amana ahlul qura la fatahna barakatin minas sama, atau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya orang-orang beriman, suatu penduduk desa, penduduk negeri beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tauhid, merealisasikan tauhid kepada Allah, maka keberkahan akan Allah bukakan atas mereka dari langit. Ya, nah, bagaimana di zaman jahiliyah nggak ada keberkahan sama sekali. Datang Nabi SAW, keberkahan muncul. Ya, bagaimana di zaman ya ketika kesyirikan mulai merajalela, datang mujaddid, ya, maka keberkahan mulai muncul. Seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kurang lebih 5 atau 4 periode. Ya, pada saat itu Khilafah Abbasiyah dipimpin dengan pemimpin yang berakidah Mu'tazilah dari zaman yang Ma'mun. Ya, kemudian zamannya Al-Mu'tasim billah, ya. Kemudian Al-Wathiq billah, terakhir Al-Mutawakkil 'ala Allah, ditutup lain. Beliau 5 tahun kurang lebih ya menjabat dengan akidah Mu'tazilah, memaksa semua orang untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mu'tazilah ini hampir mirip dengan Jahmiyah dari sisi ya asma wa sifat. Cuma Mu'tazilah lebih mending sedikit. Di mana orang-orang Mu'tazilah ini ya
pemimpinnya Wasil bin Atha. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Karena Wasil bin Atha ini enggak terima dengan fatwanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini adalah ya ulama yang hidup di zaman tabi'in, wasat tabi'in. Tabi'in kan ada, kalau kita bukukan ya mungkin ada 3 gitu ya. Pertengahan Al-Hasan Al-Basri ini. Ulama kibar ulama besar. Enggak terima dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Hasan Al-Basri, maka dia ini Wasil bin Atha menyendiri di ujung masjid. Iktizal bahasa Arabnya, menyendiri. Ya, kemudian disematkan pada diri dia Mu'tazilah. Ya mungkin hari pertama, kedua nggak ada yang datang. Hari ketiga 1, 2, 3 sampai sukses dia menyebarkan kesesatan. Na'udzubillah. Kemudian terus ya, dia ke para pemimpin Wasil bin Atha dibantu oleh Ibnu Abi Duwad, dibantu oleh Zamakhsyari. Ini Pak Mu'tazilah ini orang-orang yang sangat pintar. Mungkin kalau ada sekarang ustadz yang ma'ruf lah, yang katanya pintar banget, nggak mungkin terkalahkan, yang gelarnya MA gitu ya. Mungkin ada dokter sekarang, yang hafalannya kiri kanan atas gitu kan. Itu ya nggak lebih pintar daripada orang-orang Mu'tazilah. Paling hanya beberapa ukuran dari kukunya orang-orang Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah ini ya seperti Zamakhsyari itu sekali baca hafal. Bayangin. Sampai-sampai beliau nyewa maktabah yang pernah kita ceritakan karena diusir sama ya pemilik maktabah karena cuma baca-baca doang nggak mau beli, beliau sewa maktabah. Ya, nggak habis seminggu habis tuh maktabah di kitab dibaca. Makanya dia nih Zamakhsyari ini kitabnya banyak tulisannya. Di antaranya Al-Kasyaf ya fi tafsir Al-Qur'an. Kuat di dalam bahasa Arab, kuat banget dan bahkan terkadang dijadikan hujjah ketika kita belajar nahwu. Pasti ketemu nama Zamakhsyari. Ini pentolan Mu'tazilah, tapi terkadang hujahnya error. Terkadang hujahnya apa? Error. Bahkan dia nih Mu'tazilah Zamakhsyari mati ketiban buku. Kenapa? Karena pengen ngambil buku gede di atas, ya, pakai tangga. Ketika ke atas, kepleset, tiban buku mati. Artinya matinya mulia ini, ketiban buku agama. Ya cuma namanya sesat ya sesat. Yang namanya sesat apa? Sesat. Kembali lagi ke masa Mutawakkil 'ala Allah. 5 tahun kurang lebih disiksa para ulama, kecuali Imam Ahmad. Dan ada beberapa, tapi yang sangat masyhur kisahnya Imam Ahmad mempertahankan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an bukan makhluk. Sehingga beliau disiksa, hampir pengen mati beliau di penjara itu. Nah, semenjak beliau berdebat ada ulama Ahlussunnah Abu Abdurrahman kalau enggak salah namanya, Al-Azrami berdebat dengan Ibnu Abi Duwad di sisinya Al-Mutawakkil 'ala Allah tentang bid'ah yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang Mu'tazilah. Barulah tercerahkan pemimpin pada saat itu dan ya langsunglah rujuk. Al-Mutawakkil 'ala Allah ini rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada agama yang benar, kemudian dibebaskan para ulama dari kewajiban untuk meyakini akidah Mu'tazilah. Imam Ahmad dibebaskan. Ya, kurang lebih bebaskan itu beliau udah agak tua ya. Enggak umur muda, enggak. Makanya beliau itu nikahnya umurnya tua. Di antara alasannya apa? Karena beliau ini orang yang diburon. Ya, orang yang menjadi buronan, orang yang kalau misalkan nikah, maka khawatir nanti akan mudarat buat istrinya. Ya, mudarat buat istrinya. Masya Allah. Ketika beliau nikah dan beliau memiliki anak, ya anaknya ada 1 ya, lebih dari 1. Di antaranya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad ketika habis di penjara beliau enggak mengisi keluar-luar kecuali sedikit. Kenapa? Karena masih banyak fitnah yang menyebar. Ya, masih banyak fitnah belum mereda. Jadi beliau makanya kitab Musnad Ahmad ini cuma diriwayatkan kepada anaknya beliau. Alhamdulillah dapat anak yang hafalannya kuat juga sama. Musnad ini kan sebagaimana udah kita ceritakan kemarin, pentahqiq itu ada yang ya sekarang tahqiq kitab Musnad Imam Ahmad yang paling bagus penelitian dicetak di Darul Muassasah Risalah kurang lebih 52 jilid. Kurang lebih 52 jilid. Nah, jadi kita nggak boleh lalai kepada tauhid. Itu adalah keberkahan. Kembali ke kitab. Wa yahtamu bi umurin ukhra. Kemudian dia setelahnya nggak boleh
hanya memiliki kepentingan perkara-perkara yang lainnya, meninggalkan tauhid. Wa yabdhalu juhudahum fiha, kemudian dia mengerahkan semangatnya di dalam perkara-perkara ya yang lain daripada tauhid. Enggak boleh, jangan. Tauhid dulu. Wala yughtu a'yunahum an waqi'in nas al-waqi'ina fi syirki wa ibadatil adrihah wastila'il khurafiyyin. Naam, wa tawaghitis sufiyyah ala uqulin nas. Dan seorang ya, ulama, dai, ustaz itu enggak boleh dia tutup mata dari realita yang ada naam di tengah-tengah masyarakat ini, di dalam kesyirikan, beribadah kepada kuburan-kuburan besar, adrihani kuburan besar. Wastila'il khurafiyyin, dan orang-orang khurafat yang suka dongeng menguasai, dan togut-togut sufiyah menguasai, ya, mengakar kepada akal-akal manusia. Jangan sampai ya kayak gitu. Nah, wa hadza amrun la yajuzu sukutu alai, dan perkara ini enggak boleh bagi seorang dai untuk diam di atas. Enggak boleh. Dan bagi kita yang tahu enggak boleh kalau kita ada wewenang bicara, ada wewenang untuk menyampaikan. Yang penting ilmunya betul, punya ilmu, ya ada hikmah di situ, maka enggak apa-apa. Wa kullu da'watin la tattajihu linahi anhu fahiya da'watun naqisah. Setiap dakwah yang tidak memfokuskan untuk melarang daripada tauhid, maka itu dakwah yang kurang. Nah, karena Nabi 13 tahun di Mekah dakwanya tauhid semua. Dakwanya apa? Tentang akidah, tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang Allah Azza wa Jalla harus diesakan. Kan katanya kalau dakwah tauhid itu pertama-tama enggak hikmah. Ya kita enggak habis kalau umpamanya ada semua orang awam, jangan kita langsung buka kitab tauhid. Ya kita samar-samarin, yang penting ada tauhidnya diselipin. Jangan langsung buka Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kabur semua orang. Ya, ada tahapannya. Mungkin dari kitab salah satu usul, pondasi pokok, 3 pondasi dalam beragama, atau kitab tafsir. Ya, dari kitab tafsir surat Al-Fatihah itu ada tauhid. Ya, nilai tauhid bahkan besar di situ. Nah, au da'watun ghairu shalihatin au da'watun ghairu musmirah. Atau ya, dia adalah dakwah yang tidak layak, kata Syekh Fauzan. Dan dakwah yang tidak memiliki buah yang manis, kata Syekh Fauzan. Dakwah enggak pakai tauhid. Nah, kita lihat realita yang ada di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak mungkin enggak ada ulama, enggak mungkin. Ada ulama. Kemarin kita ceritakan di Dir'iyah ada ulama. Uyainah ada ulama, di Ahsa ada ulama, ya, di Mesir ada ulama. Beliau kemana-mana, di Mekah, di Madinah, tapi enggak ada yang ihtimam besar terhadap tauhid. Mungkin mereka mau bergerak tapi enggak berani. Allah izinkan Syekh Muhammad Abdul Wahab menjadi mujaddid, pembaharu daripada agama ini di tahun-tahun beliau. Belum lama ya, di tahun-tahun beliau. Nah, jadi berkah sekarang. Kalau misal ya, kalau kita katakan seandainya, ya naam, belum ada dakwah tauhid yang tersebar di Arab Saudi, yang sekarang Saudiyah ini, nggak mungkin jadi Saudiyah, ya, tidak ada namanya Saudiyah. Mungkin masih Jaziratul Arab biasa, ya, yang penuh dengan kesyirikan, yang mana kita bisa lihat negeri tetangga. Kalau kita lihat maps ke atas dikit, ya itulah negerinya, ya, itu kesyirikan merajalela di sana. Atau Arab Saudi kita ke bawah dikit, nah, itulah di situ, di tepatnya di selatan, kandang sufi, ya, yang suka ke Indonesia biasanya, gitu ya, yang membodoh-bodohi umat. Sekarang tapi alhamdulillah umat sudah tercerahkan, ya, sebab ada kiai yang membuat tesis atau disertasi tentang nasab palsu titik. Ya. Kalau disebut takutnya anaknya. Ya. Nah, itu atas bawah itu apa? Sama kayak gitu. Kerusakan. Enggak ada di situ apa? Ketenangan. Bahkan revolusi terus terjadi. Ya. Kita sebut saja negerinya Mesir. Ulama enggak boleh dakwah di sana. Ya, harus di rumah diam. Di Yaman pun enggak bebas dalam dakwah tauhid. Ya, kemarin
Syekh Hamdi Syukri, beliau ini brigadir, ya. Beliau panglimanya, pemimpinnya. Beliau ini adalah orang yang memiliki peran di dalam pemerintahan Yaman. Ya, namanya orang banyak yang nggak suka. Beliau itu memberantas khomer-khomer, dihancurin, dihabisin. Ada udah mulai masuk obat-obatan terlarang, ganja dan sebagainya, dihancurin, dihabisin sama beliau. Ya cuma ya namanya orang nggak suka dengan dakwah demikian, ini syekh, ya, tapi menjadi tentara. Karena banyak ya di Yaman tuh syekh yang tentara. Bahkan syekh kita itu mantan tentara, ya. Senjata mah biasa di sana. Beliau ketika lagi berjalan di Aden, bersama para pengawalnya kurang lebih ya ada banyak mobil, tapi beliau berusaha untuk terus berjalan, dan ketika sampai di namanya lupa jauhlah apa di Yaman, di Aden, ya ada ledakan bom, kencang sekali itu ledakan bom. Sekarang ada di di berita kita tulis Arab aja atau tulis Indonesia atau bahasa Inggris, muncul tentang bagaimana Syekh Hamdi Syukri itu ingin dibom, tapi alhamdulillah beliau selamat. Tapi qadarullah, yang askari pemimpin tentara-tentara yang lindungin beliau 4 sampai 5 orang kurang lebih meninggal di tempat. Ya hancur. Artinya apa? Karena bom, ledakannya kencang soalnya. Cuma Syekh Hamdi Syukri, beliau lolos. Itu lihat bagaimana nggak ada dakwah tauhid yang betul-betul kencang, karena memang susah Yaman. Karena di zaman Syekh Mukbil aja, zaman sangat besarnya dakwah tauhid, itu beliau dakwah di utara, ada orang Syiah Houthi, orang Syiah. Untung alhamdulillah beliau marganya Al-Wadi'i, ya. Orang Yaman ini, orang Arab di antara faedahnya ya, masih ta'assub dengan marga, itu ada faedahnya terkadang. Jadi orang-orang pada segen dengan Wadi'i, nggak berani bunuh seperti Nabi Quraisy, ya, nggak berani bunuh, ganggu berani, bunuh nggak berani. Syekh Mukbil dakwah diludahin, tapi kalau bunuh, wah, orang-orang Syiah berani bunuh Syekh Mukbil, Wadi'i yang lainnya membantai mereka, karena Wadi'i ini tinggi, ya, marga yang tinggi. Makanya pamannya beliau orang Syiah, keluarga beliau orang Syiah, ya, kebanyakannya. Itu membangunkan beliau masjid. Udahlah Mukbil, enggak usah dakwah kemana-mana. Sini kita bangun masjid kecil aja masjidnya. Kalau khutbah di sini, silakan ngajar di sini, jangan kemana-mana udah. Lu khutbah di situ, yang hadir pamannya, yang hadir ya keluarganya. Makanya kalau ceramah kan, kalau khutbah biasanya kalau orang Arab ibadallah gitu kan. Wahai hamba-hamba Allah. Kalau beliau, ya ammi, pamanku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dihajar semuanya sama beliau. Nah, tapi semenjak itu alhamdulillah dakwah ya ada. Beliau ke Yaman Selatan, sufi banyaknya di sana. Seorang diri dakwah ya dari Arab Saudi. Rencananya cuma jadi hansip satpam, karena memang di Yaman itu keuangan error. Jadi hansip satpam, dibagi buku, tertarik. Oh ini kok kayak beda sama di Yaman. Pulang ke Yaman dakwah, ya habis diusir. Belum ada ilmu. Balik lagi ke Arab Saudi. Kuliah. Pada saat itu beliau masuk ke UIM, Madinah. Rektornya masih Syekh bin Baz. Ya rektornya masih apa? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Imam, Samahatul Imam. Beliau ngambil S1, ya 2 jurusan. Siang belajar, pagi belajar. Jurusan hadis sama akidah kalau nggak salah. Ambil S2. Makanya ketika S2 beliau tuh, tesis beliau dikatakan oleh rektor pada saat itu, kalau seandainya ini pihak kampus dan semisalnya boleh memberikan gelar doktor, kita kasih gelar doktor. Ini nggak layak nih MA lagi, doktor langsung. Makanya beliau setelah itu beliau pulang ke dakwah. Ya tapi gitulah, kalau memang tidak dari pemimpin, nggak ada yang betul-betul mengcover dari pemimpin, sulit. Ya, dakwah makmur aja di Damaj, makmur. Cuma setelah beliau meninggal, diteruskan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Ya, ini syekh yang bermasalah ya. Langsunglah Damaj habis dibakar, dibombardir sama orang-orang Houthi. Ya.
Disebabkan karena kurang bisa menjaganya itu yang gantikan beliau. Ini kalau di Indonesia murid-muridnya itu salafi keras. Ya, salafi apa? Keras. Yang contohnya diantaranya anti yayasan, nggak boleh yayasan haram, gitulah misalkan ya. Di antaranya itu. Nah itu murid-muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri. Hadahullah. Hancur damat, kitab-kitab dibakar semuanya pada saat itu. Nah, coba kalau dari pemimpin memiliki kuasa, ajib. Dakwahkan tauhid, masya Allah, makmur seperti Arab Saudi sekarang. Nah, dan berbuah sampai sekarang dakwah tauhid ini. Ya kita bisa menikmati karya-karya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lihat coba, kalau kita belajar tauhid, pasti rata-rata ustadz itu buka kitabnya menggunakan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mau dia Salasatul Usul, Qaidul Arba, Usul Sittah, Hasbus Syubhat, kitab tauhid ini paling sering dikaji kitab tauhid ini. Ya. Itu diantara tanda-tanda keberkahan dakwahnya beliau. Nah, kama annahu yajibu an yu'lama annal iqrara bi tauhidir rububiyyah la yakfi wa la yanfa'u illa idza kana ma'ahu al-iqraru bi tauhidil uluhiyah. Sebagaimana yang wajib kita ketahui juga, seorang hanya mengikrarkan, menetapkan dengan tauhid rububiyah saja seperti yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun di zaman Nabi, itu enggak mencukupkan dia. Tidak bermanfaat bagi dia kecuali disertai dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, kita mau berbusa, mulut kita berkata la ilaha illallah, kalau kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala enggak bermanfaat. Kata Syekh Fauzan. Kata Syekh Shalih, para ulama sepakat, ijma' ulama terhadap ini semua. Nah, makanya tauhid ini bukan cuma ucapan dengan lisan. Bukan cuma ucapan dengan lisan. Wa tahqiqihi qaulan wa amalan wa i'tiqadan, dan disertai dengan realisasi terhadap tauhid, baik ucapan kita mengucapkan, kita mengamalkan, jauhkan yang namanya apa? Kesyirikan. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa i'tiqadan, dan kita meyakini ini semua adalah benar. Wa annal musyrikin alladzi ba'atha ilaihim atau bu'itsa ilaihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ya yang perlu diketahui juga, orang-orang musyrikin yang Nabi SAW diutus oleh Allah kepada mereka, kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah, mereka adalah orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah kemarin? Ya, kita meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, mematikan, dan semisal. Ntar kita akan bawakan. Walam yanfa'hum iqraruhum bihi lama kanu jahidina li tauhidil uluhiyah. Maka tidak bermanfaat penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah ya selama mereka mengingkari dan menolak hakikat tauhid uluhiyah. Nah, masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, qala Imam Da'wah rahimahullah, arsalahu ila qaumin yata'abbadun, dan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada kaum yang beribadah juga kepada Allah. Ya, wa yahujjun, dia salat, dia haji afwan. Wa yatasaddaqun, dia sedekah. Wa yadhkuruna Allah katsira, dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sama. Ya. Enggak manfaat cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ila akhirih. Ya, semua enggak manfaat. Ya. Walakinnahum, kata Syekh Muhammad, akan tetapi mereka yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah, menjadikan sebagian makhluk-makhluk Allah sebagai perantara mereka, syafaat mereka yang bisa memberikan syafaat, ya, penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, mereka berkata nih,
orang yang didakwakan Nabi, nuridu minhum mutaqarrab ila Allah, saya cuma ingin dari mereka ini supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum indah, kami menginginkan pertolongan mereka di sisi Allah. Ya kalau pertolongan dunia dia minta kepada penghuni kubur misalnya gitu kan, ini nau'un minad du'a kata para ulama. Jenis daripada doa, dan doa ibadah. Berarti telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau syafaat di akhirat nanti enggak bisa. Nanti kita akan jelaskan. Mithlul malaika, seperti mereka minta ke malaikat. Wa Isa wa Maryam wa unasun ghairuhum minas sholihin. Mereka juga meminta kepada manusia ya yang mereka adalah dari kalangan orang-orang soleh. Ya, kalau dikatakan sekarang adalah wali. Nah, Taba'atsallahu Muhammadan yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad dalam rangka yujaddid, memperbaharui bagi mereka agama bapak moyang mereka Ibrahim. Ya, bapak mereka. Jadi kalau kita dikatakan kami itu enggak mau menerima dakwah ini. Kami itu ya berdakwah ngikutin agama nenek moyang kami. Ya kita katakan juga, kita juga ngikutin nenek moyang kita dalam dakwah ini. Kita ngikutin bapak moyang kita. Siapa? Nabi Ibrahim. Cuma kita moyangnya beda. Ya, kita moyangnya apa? Beda. Kalau kita ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana mereka Nabi Ibrahim berdakwah tauhid. Bagaimana ya berkata kepada bapaknya, berkata kepada kaumnya, saya itu berlepas diri dari kalian. Ini di antara konsekuensi tauhid. Yukhbiruhum anna hadza taqarrub wal i'tiqad mahdhu haqqillah. Nabi mengabarkan kepada mereka bahwasanya mendekatkan diri ini, berkeyakinan dengan keyakinan demikian itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrab, enggak boleh sedikit pun dipalingkan kepada makhluk-makhluk Allah, tidak kepada malaikat yang Allah dekatkan. Dekat sama Allah malaikat. Ya kalau makhluk Allah yang paling dekat kita tanya siapa? Malaikat. Enggak boleh. Wala nabiin, wala nabiin mursalin. Enggak boleh juga nabi yang diutus. Fadlan an ghairihi ma, lebih lagi selain daripada mereka. Orang yang enggak jelas tentang kesolehannya. Ya, keramat-keramat yang enggak tahu di dalamnya apa. Ya kalau di Jawa Barat udah dibongkarin. Sebagian Jawa juga udah dibongkarin. Ternyata nggak ada isinya, ya tertipu selama ini. Ya, selama ini apa? Tertipu dengan yang palsu-palsu. Ya lagi orang Indonesia nih nggak selektif. Giliran masalah agama nih nggak selektif. Tapi kalau masalah dunia ini original nggak? Ini sertifikat rumahnya asli nggak? Ini motor STNK palsu apa asli? Ditanya detail banget. Ini siapa terakhir yang megang ini? Ini balik namanya nanti ini bayar pajaknya di mana? Kamu gimana? Semua ditanya. Ya, ini udah pernah kecelakaan belum motornya? Ini HP, giliran agama, mau siapa yang ngomong ditelan mentah-mentah. Ini makanya zaman ruwaibidah kata Nabi. Ya, orang yang bodoh dia bicara agama dan para orang-orang juhal menjadikan mereka sebagai mufti, tukang fatwa. Jadilah sekarang yang demikian. Wa illa fa haula'il musyrikun muqirruna yashhaduna anna Allah wal khaliqur razzaq aw razzaq wahdahu la syarikalah. Ya. Akan tetapi hakikatnya mereka ini adalah orang musyrik, masih dikatakan musyrik sama Nabi. Kalau kita mengatakan kita pengikut Nabi, ya kita katakan musyrik yang kayak gitu. Ya, tapi mereka orang-orang musyrikun mengikrarkan, menyaksikan, dia bersaksi bahwasanya Allah Maha Pencipta. Allah Maha memberi rezeki satu-satunya, enggak ada serikat di dalam. Enggak manfaat. Wa annahu la yarzuqillahu, orang musyrik meyakini enggak ada yang berizki kecuali Allah. Wala yuhyillahu, enggak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Wala yumitillahu, enggak ada yang mematikan kecuali Allah. Wala yudabbirul amra illahu, enggak ada yang mengatur kecuali Allah. Itu mereka orang musyrik. Ini orang musyrik. Dan orang muslim zaman sekarang yang mengklaim dirinya muslim,
Malah mereka sebagiannya ya, yang afwan, konyol, nyeleneh kalau kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Fauzan, itu cacat di dalam tauhid rububiyah. Di mana sebagian mereka masih berkeyakinan harus adanya sedekah laut, harus adanya sedekah ini dan itu supaya terhindar dari mara bahaya. Ya, kalau ke tempat serem harus kelakson 3 kali. Kalau enggak nanti akan kecelakaan. Ini berarti menetapkan ada yang mengatur selain Allah, ada yang memudaratkan. Enggak. Mereka ini orang musyrik zaman dulu yakin, ya abuduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada orang yang enggak bisa beri manfaat, enggak bisa beri mudarat. Mereka yakin itu. Tapi zaman sekarang, subhanallah, ya, hampir bobrok. Nanti kita akan jelaskan, ya, orang musyrik zaman sekarang dengan orang musyrik zaman dulu apa sih bedanya? Ada bedanya. Tapi sama-sama syirik. Bedanya nanti ada. Nah, wallahu alam, mungkin kita azan dulu. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Wala yudabbirul amra illahu. Tidak ada yang mengatur, ya, di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'as samawat as-sab' wa man fihinna wal aradina sab' wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahri. Bahwasanya seluruh yang ada, ya, seluruh langit yang 7 ini dan yang berada di dalamnya, wal aradin, dan 7 dunia ini, ya, bumi ini kan ada 7 ya, ke bawah, lapis ke bawah 7, langit ke atas 7. Wa man fiha, dan yang berada di bumi ini, kulluhum abiduhu, semua adalah hambanya Allah. Semua di bawah wewenang Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilah katanya apa? Kita takut, ya, terhadap apa yang akan memudaratkan kita, dari menyebabkan kita berbuat syirik. Naudzubillah, enggak ada. Ya, seperti halnya yang kemarin kita katakan, ada yang dia itu sedekah di Guci, ya, di daerah Pemalang kalau nggak salah, mengucapkan sedekah apa aja dilempar sambil mengucapkan Allah, 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 Allah. Maksudnya makna Allah ini apa? Ya. Apakah Allah mensyariatkan ibadah demikian? Dan itu ada keyakinan tertentu di situ. Ya, ada keyakinan tertentu di situ. Dan Allah murka ketika dilakukan demikian. Makanya nggak lama, wah, habis langsung, ya, banjir. Yang kalau kita lihat secara logika, ya, air kecil kayak gitu nggak bakal ngasih air banyak. Tapi tiba-tiba itu air nggak tahu dari mana banjir, hancur. Ya karena Allah Azza wa Jalla murka. Ya kalau ada yang berbuat syirik kepadanya, ya itu berarti perbuatan syirik. Na'udzubillah. Ini diantara kejelekan, ya, orang-orang yang berada di zaman sekarang. Nah, qal wa annal musyrikil Arab alladzina bu'itsa ilaihim Muhammad ya'budun Allah. Orang-orang musyrik Arab yang Nabi Muhammad diutus kepada mereka, mereka juga beribadah kepada Allah. Kalau kita katakan misalkan apa, kan mereka kan nggak beribadah kepada Allah, nggak kayak orang zaman sekarang masih sholat, ya, walaupun kadang bolong-bolong, itu masih zakat, itu masih puasa kalau datang Ramadan, sama mereka juga, ya, mereka beribadah kepada Allah, bahkan mereka umroh, mereka haji, ya, sebagian kita belum haji, sama mereka, sedekah tadi dikatakan, zikir kepada Allah, itu semua ibadah. Nah, cuma mereka kenapa masih dikatakan musyrik? Ya karena tauhid uluhiyahnya cacat. Tauhid uluhiyahnya belum direalisasikan dengan sempurna. Makanya kita katakan apa? Ya, mereka adalah orang-orang musyrikin. Kata Nabi SAW. Nah, walam tanfa'hum hadhil ibadah. Ibadah yang mereka lakukan gak manfaat buat mereka. Lamma kanat makhlutatan bisyirkil akbar. Ya, ketika apa?
ketika tercampur dengan syirik akbar. Jadi syirik akbar ini itu membatalkan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman ke Nabi, ini Nabi diperingati. Masalah syirik nggak basa-basi sampai ke Nabi SAW. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Saya telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, ya. Kalau kamu berbuat syirik, ya, kalau kamu berbuat syirik Muhammad, kata Allah, maka amalan kamu akan batal. Amalan kamu gak manfaat dan kamu akan menjadi orang merugi. Ini ancaman, kata para ulama, lebih layak lagi buat kita. Ya. Akan tetapi di antara faedahnya apa? Dalam masalah syirik gak basa-basi. Sampai Nabi kalau berbuat syirik batal amalannya. Ya, apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla istiqomahkan kita untuk mengkaji kitab ini sampai selesai. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.